dipersembahkan oleh Pak Asmawi, BRI mau memberikan velus kepada pemegang saham utama pemerintah, pemegang saham publik, dan kepada para nasabah, penyimpan maupun peminjam dan seluruh rakyat. Bisa dijelaskan ini, Pak? Ya, jadi itu adalah target kami di 2017 menjadi the most valuable bank. Walaupun saat ini values itu sudah ada, tapi kita ingin the most valuable bank. Dalam arti kita ingin memberikan values kepada seluruh stakeholder. Stakeholder yang pertama tentunya adalah shareholder itu sendiri. Kita punya stakeholder di public company. Kita lihat bahwa pada saat kita listed pertama kali itu di harga 875. Hari ini kita di harga kira-kira 10.800. Artinya ada kenaikan 23-24 kali lipat. Itu belum dihitung dengan stock split 2011. Berarti 48 kali. Saya kira ini adalah values secara ekonomis yang bisa kita berikan. Jadi harga saham itu naik 48 kali dalam 12 tahun. Dalam 12 tahun. Jadi setiap tahun itu naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat. Luar biasa, Pak. Kemudian manfaat lain apa yang? Ya, kepada pemerintah sebagai shareholder juga. Dan ini adalah BUMN ya. Kita memberikan manfaat, memberikan kredit kepada UMKM. Kita tahu UMKM ini juga kan penciptaan lapangan kerja. Memberikan lapangan kerja. Jadi kredit baru. Terbesar dari BRI ini UKM. UKM. Itu berapa persen, Pak, ke UKM? 73%. 73%. Kita 73%. Nah, kalau bicara microfinance sebetulnya BRI sudah melaksanakan dari awal ya. Iya. Dari awal. Sebenarnya kalau kita bicara microfinance, itu ada buku yang ditulis oleh dua penulis buku. Yang pertama, saya pernah membaca namanya Dr. Margaret Robinson. Mengatakan Indonesia is the best microfinance in the world. Dan itu BRI. Dan itu BRI. Benar ditunjuk BRI. Kemudian ada penulis yang kedua namanya Dick Stewart. Itu mengatakan BRI kalau mau mencari microfinance, laboratorium microfinance di dunia itu adanya di BRI. Jadi sebenarnya ini adalah values yang kita berikan kepada masyarakat. Kita mengagumi Grameen Bank, tapi ternyata sudah ada bank di negeri kita sendiri ya, BRI sudah masuk di microfinance. Di microfinance. Nah, ini ke depan bagaimana perimbangan, karena BRI juga melayani korporasi. Dengan UMKM bagaimana proporsinya ke depan? Kita tetap menjaga proporsi ini, kita tetap fokus karena visi dan misi BRI kita tetap fokus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ini, dan itu yang membesarkan BRI selama ini. Kredit yang terkecil itu berapa, Pak? Kredit orang kan bayang kredit itu ratusan miliar, triliun, tapi BRI bisa memberi kredit berapa kepada nasabah? Ya mungkin hari ini 5 juta lah ya. 5 juta ya? 5 juta, mungkin ada 3 juta tapi nggak besar. Nah sekarang kita baru saja ini merealisasi KUR. KUR kita dalam waktu 2 bulan setengah ini, kita sudah berhasil merealisasi KUR kira-kira 700 ribu nasabah. 700 ribu nasabah? 700 ribu nasabah itu kalau kita bagi per hari itu 10.000 sampai 11.000. Kalau kita bagi per detik, itu setiap 2 detik satu nasabah yang terlayani. Luar biasa. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Jadi berarti di BRI bukan hanya kemampuan teknologi yang bagus, tapi juga human resources ya. Manusia yang begitu cepat untuk melayani. Di samping kualitas SDM kami bagus, kami juga memiliki kuantitas yang banyak. Ada 130 ribu ya? 130 ribu orang. 130 ribu karyawan. Ya. Setiap bulan kami harus menyisihkan uang 1,3 triliun. Oh, 1,3 itu per bulan? Per bulan. Per bulan, bukan per tahun ya? Bukan. Wah, luar biasa. Per bulan. Selain jumlah karyawan 130 ribu dan setiap bulan itu 1,3 triliun, tadi values kepada pemegang saham kan sudah ya, dengan harga saham naik 48 kali dalam 12 tahun. Apa nilai yang diperoleh oleh negara, pemerintah? Oke. Bagi negara, kami pertama membayar dividen.
kita memberikan dividen kepada negara dari keuntungan. BRI adalah bank dengan profit terbesar. Tentunya dividen kita juga cukup besar. Di samping dividen, kita juga memberikan pajak. Betul. Bayar pajak kepada negara. Dan yang paling penting juga kepada negara, penciptaan lapangan kerja tadi. Sehingga semua shareholder yang ada di Bank Rakyat Indonesia ini kita memberikan values yang besar. Nah, BRI walaupun bukan bank dengan aset terbesar, tapi bank dengan profitabilitas terbesar ya. Dan harga saham market cap-nya terbesar untuk bank-bank BUMN. Bank-bank BUMN. Ya. Pemirsa, bagaimana BRI ke depan? Kami segera kembali.